Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita yang Yesus berikan. Kita boleh menyambut akan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, bila kita mempunyai beban kehidupan, biarlah kita dapat menyerahkan di bawah kaki salib Tuhan, sehingga Dia akan memberikan kita kelegaan, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, ya kita ingat, ya Tuhan juga menghadapi itu, murid-murid juga menghadapi itu. Tetapi mereka selalu bersyukur, mereka selalu mendapatkan kedamaian surga di dalam kehidupan mereka. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita juga mempunyai pengalaman berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kembali lagi, saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, kita akan bersukacita dalam sukacita Tuhan selamanya. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, dan sementara tahun-tahun kekekalan bergulir, akan membawa pernyataan Tuhan dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga dengan kasih, rasa hormat, kebahagiaan semakin bertambah. Semakin manusia mempelajari Tuhan, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Tuhan. Pada waktu Yesus membukakan di hadapan mereka kekayaan penebusan dan pencapaian yang luar biasa dalam pertikaian besar melawan setan, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh. Dan dengan lebih bersukacita mereka memetik kecapi keemasan, dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyanyikan nyanyian akbar pujian. Ya, jadi kita akan bersukacita dalam sukacita Tuhan selamanya. Ya, bagaimana dunia baru itu ya sudah ada di atas bumi ini. Dan sukacita itu akan senantiasa kita rasakan sampai selama-lamanya. Ya, dikatakan sementara tahun-tahun kekekalan bergulir akan membawa pernyataan Tuhan dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Ya, dan juga semakin manusia mempelajari Tuhan, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Tuhan. Pada waktu Yesus membukakan di hadapan mereka kekayaan penebusan dan pencapaian yang luar biasa, bahwa disitulah kita akan mempelajari terus bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dikatakan juga hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh, dan dengan lebih bersukacita mereka memetik kecapi keemasan, dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyanyikan nyanyian akbar pujian. Ya, jadi setiap saat kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita tidak pernah henti-hentinya merasakan kedamaian surga itu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi inilah suatu pemandangan, ya bagaimana dunia baru itu turun ke atas bumi ini, dan kita akan hidup untuk selama-lamanya. Ya, jadi betapa luar biasanya, ya pemandangan ini akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan saat ini, biarlah kita mau pergunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, di sini kita akan merasakan kekaguman akan tabiat Tuhan itu. Ya, bagaimana kita akan diajar oleh guru besar itu, oleh guru agung itu. Pelajaran-pelajaran yang indah yang belum pernah kita dapati sebelumnya. Ya, dan kita akan memetik kecapi yang dari emas itu.
Ya, kita tidak bisa membayangkan betapa indahnya saatnya itu nanti tiba. Pertikaian besar telah berakhir. Ya, jadi pertikaian antara Tuhan dan si jahat itu telah berakhir. Ya, si jahat itu telah dimusnahkan oleh Tuhan. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Ya, seluruh alam semesta sudah bersih. Ya, suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Tuhan itu kasih adanya. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 716. Jadi inilah suatu pemandangan yang besar. Ya, dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Ya, seluruh alam semesta ini sudah bersih. Ya, suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian ini. Jadi inilah yang akan kita alami umat-umat Tuhan yang setia. Akan merasakan kedamaian itu sepanjang masa. Kekal sampai selama-lamanya kita bersama-sama dengan Sang Pencipta kita. Nah, jadi ini betapa luar biasanya. Ya, Tuhan akan membawa kita. Bila mana kita mau dididik saat ini, kita mau berada di posisi Tuhan, mempertahankan itu di dalam kehidupan kita saat ini, itu adalah menjadi kehidupan yang bahagia di akhir nanti. Ya, walaupun kita tahu setan akan bekerja keras untuk menjatuhkan kita, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di samping kita untuk memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap ujian demi ujian saat ini. Walaupun itu berat dalam kehidupan kita, sebagai manusia biasa kita tidak sanggup. Tetapi bagaimana Tuhan akan selalu menolong kita, akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Ya, kita tiba di ujung daripada akhir tahun ini. Ya, biarlah kita mau terus memperbarui akan komitmen kita hari demi hari. Doakan itu dan kita dapat praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat. Ya, sudah banyak tanda-tanda yang mungkin kita sudah dengar atau kita sudah rasakan sendiri. Ya, jangan sampai kita lengah, tapi biarlah kita terus berjaga-jaga. Ya, kita terus waspada. Ya, jangan sampai kita terbuai dengan rayuan daripada si jahat. Dengan segala kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu akan musnah. Kenikmatan dunia itu akan binasa. Yaitu tidak kekal. Tapi kenikmatan yang Tuhan berikan itu kekal untuk selama-lamanya. Kedamaian itu kekal. Ya, walaupun saat ini ya kita banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita tahu itulah yang akan memurnikan iman kita untuk kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu oleh si jahat. Ya, jangan sampai kita dikelabui. Ya, biarlah firman Tuhan yang kita sudah pelajari dari hari ke hari, biarlah kita dapat renungkan itu dalam kehidupan kita. Doakan itu dengan sepenuh hati, sehingga kita pun dapat diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Biar di segala perjalanan kehidupan kita mau terus mengingat akan janji Tuhan yang ada di firman Tuhan ini. Untuk kita terus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan bahwa dari Dia yang menciptakan semuanya mengalir kehidupan dan terang
dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Tuhan itu kasih adanya. Ya, jadi semua menyatakan ya bahwa Tuhan itu kasih adanya, memberikan terbaik bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita mau terus melatih kehidupan kita untuk terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Ya, dia menjadi teladan bagi kita. Dia mau merelakan akan dirinya untuk datang, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan taktanya untuk kita manusia yang berdosa. Yang paling luar biasanya pada saat Yesus datang ke dunia ini, dia 100% manusia, 100% anak Tuhan. Tapi bagaimana dia hidup di tengah-tengah orang yang berdosa tapi dia tidak melakukan dosa itu. Ya itulah ya suatu hal yang sungguh luar biasa yang Yesus berikan untuk kita. Baiklah kita mau menerima itu di dalam kehidupan kita sehingga kita pun dapat mempraktekkan itu hari demi hari. Ya. Inilah yang menjadi ya pelajaran bagi kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga bagaimana Yesus hidup 30 tahun di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Inilah contoh luar biasa bagi kita. Tapi bagaimana Yesus menghidupkan karakternya yang begitu indah. Ya, sehingga pada saat dia memanggil ke-12 muridnya ini langsung mengikuti Yesus. Mereka tidak bertanya atau mereka tidak khawatir dengan apa yang harus mereka hadapi ke depannya. Tapi mereka mengikuti bahwa mereka tahu panggilan ini diberikan kepada mereka dan saya harus mengikuti panggilan ini. Dan mereka meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Yesus. Inilah hal yang sangat indah. Ya begitu pula dengan kita. Jangan sampai kita mengeraskan hati kita. Bila mana Yesus sudah memanggil kita, baiklah kita menjawab, ya Bapa, ini aku. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Ya walaupun kita banyak kekurangan, kelemahan, tetapi ya Tuhan akan melihat itu dan Dia akan memakai kita. Dia akan menutupi itu semua dari kita. Kalau kita betul-betul, kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Dia. Ya, jadi inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Ya biarlah di akhir daripada tahun ini, ya kita membuat suatu hal yang indah. Membuat satu komitmen mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya karena tahun berganti tahun itu, ya kita rasa itu sangat singkat, sangat cepat. Kita tidak bisa merasakan itu di dalam kehidupan kita. Ya tiba-tiba sudah pergantian tahun. Ya kita tidak bisa merasakan itu. Ya kita mengingat kembali, Tuhan apa yang sudah saya lakukan sepanjang tahun ini. Ya kalau saya belum melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan saya, bantu saya Tuhan. Supaya di tahun yang mendatang ini saya melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan saya. Saya mau menguji apa yang ada di dalam firman-Mu. Ya Yesus mengatakan, ujilah aku, apakah aku setia. Ya biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita khawatir. Ya karena semuanya itu datangnya dari si jahat. Baiklah kita mau menyerahkan kekhawatiran kita, keraguan kita hanya kepada Tuhan saja. Sehingga Dialah yang akan memberikan kita jalan-jalan kebenaran itu. Dan kita akan tahu
apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita ambil. Ya karena kehendak Tuhan sudah menjadi kehendak di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghendaki dalam diri kita sendiri, mengandalkan diri kita, maka kita akan lekas jatuh dan kita akan diragukan kembali. Biarlah kita mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita boleh terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Ya pemirsa, inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya kiranya Tuhan memberkati.